Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna fahma. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Nuril Dhalam, Syarahu Mandhumati Aqidatil Awam, sampai pada qala al-Baydawi. Qala berkata al-Baydawi, Imam Baydawi, kata beliau, wa ni'amullahi ta'ala wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsain dunyawiyyun atau dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Wa ni'amullahi ta'ala, dan nikmat-nikmat dari Allah ta'ala, wa in kanat, walaupun ada nikmat-nikmat dari Allah ta'ala itu la tuhsa, tidak bisa diliput, tidak bisa diketahui, tidak bisa dihitung. Tanhasiru itu terbatas, fi jinsain pada dua jenis. Dunyawiyin yang pertama dunia, wa ukhrawiyin dan akhirat. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa terbatas, tidak bisa terjangkau, tidak bisa diliput. Akan tetapi walaupun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diketahui jumlahnya, akan tetapi nikmat itu terbagi pada dua jenis. Ada yang sifatnya itu nikmat dunia, ada yang sifatnya nikmat akhirat. Fad-dunyawiyyu, maka kenikmatan yang sifatnya dunia ini kismani pun terbagi menjadi dua bagian. Wahbiyun, pertama adalah sifatnya wahbi, pemberian dari Allah, memang dari sananya tanpa perlu usaha. Wa kasbiyun, dan kenikmatan yang sifatnya itu kasbi, perlu diusahakan. Wal wahbiyu, dan yang wahbi ini kismani terbagi menjadi dua bagian pula. Rohaniyun, yang pertama sifatnya rohani, kejiwaan atau kebatinan. Seperti apa? Kanafkhir ruh, seperti ditiupnya roh fil abdi pada seorang hamba pada saat penciptaannya itu. Wa isyrakihi, dan memuliakannya bil akal, dengan diberikan akal. Ini kan sifatnya wahbi. Jadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu walaupun tak terbatas, akan tetapi bermuara pada dua jenis, terbatas pada dua jenis. Pertama dunia dan akhirat. Yang dunia terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya wahbi tanpa adanya usaha, ada kasbi yang harus diusahakan. Yang wahbi ada dua bagian pula. Ada yang sifatnya itu rohani, batin, seperti ditiupkannya roh, diberikannya akal. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya usaha Allah telah meniupkan roh, telah membekali kita dengan akal. Wa may yatba'uhu minal quwa, dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yaitu apa? Minal quwa, dari kekuatan. Kal fahmi, seperti diberikan pemahaman. Ini pemahaman dari akal, orang itu bisa memahami. Akal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fikr, ini yang turunannya, turunan akalnya. Orang itu kalau punya akal dia bisa memahami. Wal fikri, dan dia bisa berpikir. Wan nutqi, dia bisa berbicara dengan akalnya. Jadi yang menjadi turunan-turunannya itu roh, akal. Nah, maka ini termasuk dari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu wahbi. Baik, dia bisa merasakan, begitu ya. Dia bisa merasakan, dia bisa bergerak. Yaitu
kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu wahbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang wahbi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rohani. Yang kedua wa jismani, rohaniyun wa jismaniyun. Dan sifatnya itu zahiriyah, kenikmatan zahir. Ka khalqil badan, seperti diciptakannya badan. Wal quwa al hallah fihi, dan kekuatan yang menempati pada badan itu. Dia bisa bergerak begitu ya. Ini jismani ini. Wal hayat, dan gerakan-gerakan al-aridati yang datang lahu terhadap badan, atau sifat-sifat yang datang atau yang menempel kepada, melekat, sifat-sifat yang melekat kepada badan itu. Minis sihah, itu dari kesehatan, wa kamalil a'adha, dan kesempurnaan anggota badan. Jadi yang wahbi, pemberian dari Allah, ada yang sifatnya itu rohani, seperti ditiupkannya roh, diberikan akal, dan yang menjadi turunan-turunannya dia bisa berpikir kemudian, merenung, bisa berucap. Ini adalah sifatnya adalah rohani. Ada yang sifatnya itu jasmani, pemberian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu jasmani atau zahiriyah. Seperti dibentuk badan, ya, dibentuk kerangka-kerangka tubuhnya. Kemudian sifat-sifat yang ada pada badan itu dari kesehatan, ya kan? Kemudian diberikan kesehatan dari Allah, diberikan kesempurnaan anggota, ada telinga, ada mulut, kemudian giginya sempurna, misalkan ada tangannya dengan jari jemarinya, kaki dengan jari jemarinya sempurna. Nah, ini namanya kenikmatan yang sifatnya itu wahbi, pemberian dari Allah, yang bentuknya jasmani, zahiriyah, bukan rohaniyah, bukan batiniyah. Yang tampak, kenikmatan pemberian dari Allah yang sifatnya itu tampak jasmani. Baik. Yang ingat ya, yang dunia terbagi menjadi dua, ada yang wahbi, ada yang kasbi. Yang wahbi ada dua, ada yang rohani, ada yang jasmani. Kemudian yang kedua wal kasbiyuh, kenikmatan dunia yang sifatnya itu kasbi. Wal kasbiyuh tazkiyatun nafsi anir rada'il. Wal kasbiyuh, dan kenikmatan dunia yang perlu diusahakan adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa, anir rada'ili, dari sifat-sifat yang tercela. Wa tahliyatuha, dan menghiasi jiwa ini bil akhlaqil marudiyah, dengan akhlak-akhlak yang diridhoi, akhlak-akhlak yang mulia. Ini perlu adanya usaha, perlu adanya upaya dari seorang hamba itu. Kasbi, tazkiyatun nafs. Jadi seorang itu kalau ingin bersih hatinya, ingin mulia akhlaknya, maka harus ada usaha. Usaha untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik, dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, yang diridhoi. Wa tazyinul badan, dan menghiasi badan bil hayat al matbu'ah, dengan akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang dibentuk, sifat-sifat yang mulia. Wal hula al mustahsanah, bil hayat al matbu'ah wal hula al mustahsanah, sifat-sifat yang baik. Wa husulul jah, ini juga mendapatkan pangkat, wal mal, dan mendapatkan harta. Jadi kenikmatan dunia yang sifatnya itu kasbi perlu diusahakan, seperti pembersihan diri ini, jiwa ini dari sifat-sifat yang tercela.
Menghiasi menghiasi jiwa dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini perlu adanya usaha, perlu adanya upaya. Termasuk adalah menghiasi badan dengan gerakan-gerakan yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan watak yang baik. Matbu'ah. Jadi sifat-sifat yang menjadi watak kemudian. Karena kebiasaan itu akan menjadi watak. Perilaku akan menjadi watak. Perilaku baik ketika dibiasakan, maka itulah yang akan menjadi wataknya. Sebaliknya, keburukan kalau dibiasakan, maka itu akan menjadi wataknya. Maka biasakanlah dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi watak. Hayat al-matbu'ah. Akhlak-akhlak yang baik. Termasuk diantaranya apa? Kenikmatan dunia yang harus diusahakan husulul jah. Mendapatkan pangkat, mendapatkan kedudukan. Ingin menjadi seorang RT saja itu harus adanya usaha, apalagi menjadi seorang presiden. Harus ada usaha, harus ada upaya. Wal mal termasuk adalah mendapatkan harta. Gak bisa seorang itu hanya duduk-duduk di rumahnya, santai-santai, tiduran di rumahnya, kemudian mendapatkan tiba-tiba kejatuhan duit dari atas atap rumahnya misalkan. Itu nggak mungkin. Harus ada usaha. Ingin harta, harus ada usaha. Kedudukan, harus ada usaha. Nah, ini namanya nikmat yang sifatnya itu kasbi. Baik. Kemudian nikmat yang kedua adalah wal ukhrawi. Jadi ingat ya, kenikmatan dari Allah terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya akhirat. Yang dunia terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya itu wahbi, ada yang sifatnya kasbi. Yang wahbi ada dua, rohani, jasmani. Yang kasbi ada juga terbagi menjadi dua juga yang kasbi ini. Kasbi ada yang batini atau rohani, ada juga yang sifatnya itu jasmani atau zahiriyah. Yang kasbi, yang batini ini yang sifatnya adalah seperti pembersihan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, menghiasi dengan sifat-sifat yang mulia, ridho, qanaah, ya kan, dermawan. Ini sifatnya kasbi. Kasbi yang batini. Ada yang zahiri, menghiasi badan kita dengan watak-watak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Baik, kemudian mendapatkan kedudukan kemuliaan, pangkat dunia, termasuk diantaranya adalah mendapatkan harta. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu kasbi. Harus diusahakan kalau ingin mendapatkan. Baik,